Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Saroni. Semuanya sudah habis, hancur, diamuk sama massa. Patung Iron Man sudah berhasil dibawa. Woi, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube Depan Reaction, yang tentunya kali ini kita pun akan melihat beberapa cuplikan tentang adanya amukan massa daripada pendemo yang benar-benar sudah geram karena tidak mendapatkan tanggapan dari pihak anggota Dewan DPR. Dan kita bisa menyaksikan sendiri, mungkin banyak beberapa kanal YouTube yang sempat memberitakan soal rumah Sahroni yang kini benar-benar sudah digeruduk massa yang benar-benar sudah anarkis. Melihat Bapak Sahroni yang sempat viral karena video kontroversialnya yang saat itu menyebutkan rakyat tolol, dan hal ini pun menjadi pemicu puncak amarah dari para massa yang benar-benar sudah mengamuk. Massa yang saat itu sempat menunggu pendapat dari Bapak Sahroni, namun ternyata beliau dikabarkan sudah keluar negeri, bisa dikatakan ke Singapura, dan saat ini banyak juga kanal-kanal lain yang menceritakan dan membahas tentang video adanya keberadaan Bapak Sahroni yang sudah berada di luar negeri. Dan saat ini nampaknya kediaman rumah dari Bapak Sahroni ini benar-benar sudah tidak terkendalikan lagi. Amukan massa yang sudah benar-benar cukup lebih hebat. Dan bahkan ada beberapa dari mereka yang sempat menghancurkan barang-barang mewah, termasuk mobilnya, mobil klasik juga, dan ada juga yang sempat berenang, guys. Bagaimanakah klarifikasi juga dari Bapak Eko Patrio yang saat ini sempat menjadi sorotan publik tentang adanya video sound horeg yang saat ini sempat viral, guys. Mari kita simak klarifikasi dari Bapak Eko Patrio yang kali ini benar-benar meminta maaf kepada publik agar supaya tidak ada lagi korban jiwa dalam demonstrasi saat ini, guys. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan. Mari bersama-sama kita rawat persatuan dan kedamaian bangsa. Sekali lagi, saya Eko Patrio, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan inilah video yang sempat menjadi klarifikasi dari Bapak Eko Patrio selaku anggota DPR RI, di mana ada video ini yang berhashtag kalau Eko Patrio akhirnya muncul untuk meminta maaf karena di video sebelumnya ia sempat menantang masyarakat dengan membuat konten sound horeg saat rakyat demo dan kabur ke Cina saat ada korban meninggal. Eko akhirnya muncul setelah rumah Sahroni jarah. Dan ini mungkin ada pembelajaran bagi kita sendiri dan bagi kita semuanya untuk memahami memang sebagian masyarakat sudah benar-benar sangat begitu amarah sekali. Dengan adanya demonstrasi ini hanyalah ingin memberikan partisipasi tentang kedaulatan rakyat Indonesia yang kali ini benar-benar meminta kepada para anggota DPRD, maksud saya DPR, untuk supaya bisa dihimbau kembali mengenai tunjangan-tunjangan dan gaji-gaji DPR. Bahkan aksi demo ini memicu di berbagai sudut daerah dari Jogja, Bandung, Tasikmalaya, bahkan daerah-daerah lainnya yang belum saya bisa sebutkan. Dan ini menjadi amukan massa apalagi setelah adanya kejadian korban atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan yang saat ini memicu para ojol sedunia benar-benar begitu marah. Lalu bagaimanakah video berikutnya guys? Kita simak. Apakah Sahroni tinggal mana ieu teh euy? Tuh polisi eta cenah. Rumah keberapa ini? Rumah utamanya ini. Ada 3 rumah di sini. Udah hancur semua. Hartanya udah habis. Gak usah masuk emang. Udah dari sore. Oh dari sore. Ini dari sore, dari jam 3. Makanya hartanya udah habis, diusir sama warga. Tapi masih ada satu rumah. Iya, itu warga sini. Tapi putih intel ya ini. Nih. Banyak intel. Rumah Sahroni kak, rumah Sahroni. Rumah ini. Nggak ada yang ngerokok. Wah ini apa namanya nih? Oh ini ya sunblock. Sunblock nggak tuh? Ini boleh diminta nggak sih? Hah? Boleh diminta nggak sih? Masya Allah. Emblem, iya. Mobil kayak gini masa pakai dayungan kayak gini sih? Yang bener aja dong. Rudy gong. Seharusnya pakai tombol dong. Iya kan? Iya. Iya pak, spionnya pak, bagus pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya, dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh para peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Mbak, insiden ini kan terjadi karena DPR tidak ada yang menemui demo waktu itu. Kenapa sih nggak ada yang nemuin demo, Mbak Puan? Mbak Puan, salah satu yang memicu gejolak publik itu kan soal tunjangan rumah DPR. Apakah itu akan dicabut, Mbak Puan?
Apakah ada peringatan ataupun teguran khusus mungkin bagi anggota DPR yang kemudian pola komunikasinya berpotensi untuk menyakitkan hati publik, Mbak? Mbak Puan, kenapa sih nggak ada yang kenapa nggak ada yang menemui demo waktu itu sih Mbak Puan untuk menenangkan? Apakah anggota dewan pada takut pada demonstran, gimana Pak? Coba. Kami ingin kita bisa menduduki DPR di bawah. Medis. Pinggir, goblok. Kurang ke peri sarua. Pak Dede. DPR-nya joget-joget, Pak Dede di loteng, Pak Dede. Ya nunohot ini jangan. Joget-joget Pak Dede. Kamu tidak tahu enggak? Wajahku terluka. Lihat darah jatuh di atas bajuku. Ketisnya teh ketis Pak Dede. Ya Allah. Perjuangan Pak Dede. Pokoknya sia nu maledog aing ku aing didoakeun sia. Pamajikanna kawin deui ka batur. Bahaya Pak. Pokoknya nu maledog urang eta pamajikanna dicopot batur lamun kawin urang ka akan kan ditinta tadi. Atau yang saurang tengen di sisi ini, keluar di sini tadi aku betul gitu. Lawan. Lanjutkan mundur. Nanti DPR kumaha? DPR RI Pak. Lanjutkan kok mundur. Atau mundur, Pak, lanjut atau mundur. Kira teh. Ayeuna. DPR arulingna nu demo. Urangna Pak. Mundur sia teh. Mundur Pak. DPR-na mundur Pak. Tanya we ka ditu. Aduh. Pak. Adi itu jadi gubernurnya Pak. Kita. Kira ada wanian kecuali ayeuna. Kita tetap semangat aja ya, kita aja kata-kata aja deh. Kita aja ya. Jangan lupa makan di warung Tegal saya gitu. Ya. Saya KTS. Ya. Oh ya oke. Kembalikan ke kredit. Ya oke. Hidup jadi Mulyono. Oke, kita cukup ya. Kita aspirasikan yang baik ya. Aparat kita ini petugas ya. Siapa yang paling bertanggung jawab atas kegaduhan hari ini? Sejauh ini menurut gue ada 5 lakon yang paling bertanggung jawab. Kegaduhan ini joget di DPR. Lalu Wakil Ketua DPR Adis Kadir melempar statement soal tunjangan rumah, tunjangan beras, tunjangan bensin, dan sebagainya. Ini pemantik pertama nih. Lalu dua belatung PAN ini melecehkan aspirasi publik. Sentimen publik makin terguncang lagi. Dan ini lakon utamanya nih, pesuruh yang mentolol-tololkan tuannya. Dan satu lagi, artis cewek yang gak laku amat yang katanya tinggal di Bintaro macet. Niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya.
Oke guys, dan ini ada sebuah video, entah ini video dari video yang terdahulu ataukah memang yang baru. Bisa disampaikan bahwa saat ini, di saat NKRI lagi krisis darurat korupsi seperti saat ini, tidak adanya kejelasan dari DPR RI tentang RUU perampasan aset koruptor dan hukuman mati koruptor akan disahkan. Ada baiknya lah Presiden RI keluarkan dekret darurat koruptor yang mana isinya tentang perampasan aset para koruptor dan hukum mati buat para koruptor. Bagaimana tanggapan kalian, semua masyarakat Indonesia, tentang adanya dekret perampasan, undang-undang perampasan bagi koruptor? Setujukah kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan melalui video-video yang sempat menjadi viral dan hot di hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.